Novel Pujaan Ranjang, Bab 65. Madam Bulan sedang menunggu di depan ruang persalinan. Terlihat gurat wajah terkejut sekaligus khawatir membingkai wajah keibuannya. Dia membawa Dina dan wanita hamil yang ditolongnya ke rumah sakit milik sang tuan. Dan kini Dina di dalam sana sedang berjuang mempertaruhkan nyawa demi dunia baru sang putra penguasa. Ruangan tempat bersalin Dina dan wanita itu berbeda. Jauh-jauh hari, Chow sudah mempersiapkan ruangan beserta dokter yang akan membantu persalinannya. Chow sempat menawarkan Dina untuk operasi agar rasa sakit yang dialami wanita melahirkan sedikit terkurangi. Tapi Dina menolaknya mentah-mentah. Dia ingin melahirkan normal untuk merasakan bagaimana nikmatnya memperjuangkan kehidupan putranya. Madam Bulan belum bisa menghubungi Chow. Mungkin saat ini Chow masih berada di dalam pesawat. Hingga Madam Bulan menghubungi Bi Megan dan memberitahunya jika saat ini dia sedang berada di rumah sakit karena Dina akan melahirkan. Perkiraannya, Chow akan lebih dulu pulang ke mansion seperti biasanya. Chow yang baru turun dari pesawat segera menuju mobil yang sudah menjemputnya. Tiba-tiba saja, Chow merasakan sesuatu sudah terjadi dan perutnya juga tiba-tiba mulas. Edison yang melihat kegelisahan Chow hanya mengernyit bingung. Tuanya tadi baik-baik saja, tapi kenapa mendadak aneh begini? Sesekali terlihat Chow meringis sambil memegangi perutnya. Keringatnya juga tampak bercucuran. "Anda sakit, Tuan?" tanya Edison sambil menoleh pada Chow di belakangnya. "Entahlah, Edison. Mungkin aku salah makan hingga perutku mulas begini," jawab Chow sambil memegang perutnya. Tapi bayangan Dina tiba-tiba berkelebat di pikirannya. Perasaannya mengatakan jika sudah terjadi sesuatu. Kebersamaan mereka membuat Chow merasakan keterikatan kuat antara mereka. "Apa kita perlu ke dokter, Tuan?" tawar Edison. Dia merasa khawatir melihat perubahan kentara kesehatan Chow yang tiba-tiba mendadak sakit. Chow menggeleng, tangannya memberi isyarat untuk terus berjalan. Mobil pun melaju dengan cepat. Edison menyuruh bodyguard yang menyetir untuk cepat sampai di mansion. Melihat kondisi Chow yang terlihat semakin memburuk, Chow merebahkan tubuhnya di jok belakang. Rasa mulasnya semakin menjadi-jadi, sampai-sampai dia tidak kuat untuk sekedar duduk. Entah rasa mulas luar biasa sakit itu apa penyebabnya. Hanya saja pengaruh makanan tidak akan sehebat ini. Tak lama, mobil sudah sampai di mansion. Chow turun dari mobil dan lari menuju mansion meskipun perutnya masih tetap dalam kondisi yang sama. "Dina, my Dina, Mr. Orions, where are you, my queen?" Sudah menjadi kebiasaan Chow saat kembali ke mansion dari aktivitas padatnya akan memanggil Dina dengan semua nama panggilan untuknya. Rasa khawatirnya menjadi-jadi saat tak tampak batang hidung wanita yang dicarinya. Bi Megan lari terpogoh saat mendengar suara tuannya yang menggelegar karena tak kunjung menemukan nonanya. "Tuan, Nona sedang di rumah sakit. Nona akan melahirkan." "Apa?" Chow sontak berbalik ke arah dan kembali menuju mobilnya. Sampai-sampai Chow tidak memedulikan rasa sakitnya dan mengendarai sendiri mobilnya karena keterkejutannya. Edison yang melihat itu segera mengambil mobil dan membawa beberapa bodyguard untuk mengawal tuannya. Edison khawatir Chow menyetir sendiri dalam keadaan yang sedang tidak baik. Ditambah emosi dan rasa keterkejutannya, Edison takut jika Chow hilang kendali dan keselamatan diri Chow sendiri akan terancam karena tidak fokus menyetir. Tapi kecemasan Edison berangsur menghilang saat mereka sudah sampai di rumah sakit dan melihat tuannya yang sudah berlari ke dalam rumah sakit. Edison sempat kewalahan mengikuti mobil Chow yang melesat cepat di jalanan padat kota London. Chow berlari cepat, lalu bayangan Madam Bulan tampak di depannya. "Madam, bagaimana keadaan Dinaku?" tanya Chow terengah setelah berlari cukup jauh menyusuri koridor rumah sakit. "Dina masih di dalam, Tuan. Mungkin sedang berjuang melahirkan putra Anda," jawab Madam Bulan, dan Chow hanya mengusap wajahnya gusar, kemudian ikut duduk di sebelah Madam Bulan. Apa terjadi sesuatu?" "Sebelum kalian kesini," tanyanya sambil menatap pintu ruangan di mana Dinanya berada, sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya. "Iya, Tuan. Tiba-tiba Dina menginginkan es krim di taman. Kemudian saat saya membayar es krimnya, Dina menolong seorang wanita hamil yang akan tertimpa dahan kayu. Kemudian jatuh bersama wanita itu, hingga perutnya mulai berkontraksi
dan cairan merah mengalir di sela kakinya. Madam Bulan menundukkan kepala setelah menjelaskan semua cerita yang baru dialami putrinya. Insiden itu masih meninggalkan rasa terkejut yang masih membekas kuat lewat debaran jantungnya yang masih belum stabil. Dan saat ini, wanita hamil itu juga akan melahirkan, Tuan. Lanjut Madam Bulan. Chow kembali mengusap wajahnya kasar. Dia merasa tidak becus karena tidak ada saat Dina membutuhkannya. Edison, suruh bodyguard untuk menebang pohon di taman itu sekarang, perintahnya. Dan Edison segera menyuruh bodyguard yang mengawal mereka tadi untuk melaksanakannya. Edison melangkah mendekat. Dia tahu Chow sekuat tenaga menahan rasa sakitnya, meskipun wajahnya terlihat datar dan gusar. Tuan, Anda harus periksa, ucapnya. Chow malah melihatnya dengan sorot tajam menakutkannya. Dina sedang kesakitan di dalam sana, dan kau masih menyuruhku untuk periksa. Bastard, umpatnya dengan raut wajah khawatirnya. Tapi Anda sakit, Tuan, sela Edison. Kekeh, kekeh, dengan keinginannya untuk memeriksa kondisi tuannya. Aku baik-baik saja, Edison. Madam Bulan tersentak. Ketegangannya bertambah 2 kali lipat. Dina belum diketahui bagaimana kondisinya, dan Edison malah menambah ketegangan dengan mengusik tuannya. Edison, tolonglah, jangan cari mati di sini. Pintu ruangan itu terbuka. Seorang dokter wanita keluar dari sana. Dokter itu tersenyum dan Chow menghampirinya. Selamat, Tuan. Istri dan putra Anda selamat, ucap dokter itu, dan Chow segera masuk ke ruangan itu. Rasa penatnya dan mulas pada perutnya tiba-tiba menghilang begitu saja, apalagi melihat pemandangan di depannya, membuat Chow merasa tubuhnya sangat ringan dan hatinya menghangat. Chow menghampiri Dina yang sudah duduk di atas berangkar sambil memeluk putranya. Kau wanita terbaik di dunia ini, Mai Dina, ucap Chow kemudian mengecup keningnya lama dan lembut. Tatapan Chow beralih ke bayi mungil dan tampan di pelukan Dina. Senyumnya tiba-tiba merekah. Bayi itu sedang sibuk menghisap sumber kehidupannya. Hei, My Hero, kenapa kau sibuk sendiri? Kau tidak ingin menyapa dirimu dulu, hah? Ucap Chow sambil menoel-noel pipi bayi laki-laki itu dengan ujung jarinya. Hingga hisapan pada benda mungil yang juga pernah dinikmatinya itu terlepas. Mata bayi itu perlahan terbuka. Manik mata indah dan menghanyutkan langsung menyapa siapapun yang melihatnya. Dia menatap Dina lama, seolah bertanya siapa yang sudah mengganggu kesibukannya. Bukan mami sayang, tapi dedimu yang nakal, ucap Dina sambil tersenyum. Seolah mengerti, bayi itu mengalihkan tatapannya pada Chow dengan sudut bibirnya yang sedikit terangkat pula. Tangan mungilnya bergerak menjangkau dan menyentuh wajah Chow yang berada di dekat dengannya. Chow memejamkan matanya, menikmati sentuhan lembut sosok mungil yang sering membuatnya kesal dan kalang kabut bersamaan. Kau memang pahlawanku yang pintar. Baby, kau benar, ini Daddy. Chow mengecup tangan putranya dan mereka tersenyum bersama. Dina yang melihat itu tak kuasa membendung air matanya. Tuhan begitu baik padanya dengan adanya Chow dan bayi mungil itu di tengah-tengah mereka. Berikan putra kita nama Chow, lirik Dina sambil memberikan putranya pada Chow. Tapi Chow malah menolak dan mundur jauh, membuat Dina, Edison, dan Madam Bulan mengernyit bingung. Kenapa Chow? Tanya Dina, raut kecewa jelas di wajahnya. Dina, itu putraku, bukan boneka. Aku tidak mau dia terluka. Aku tidak tahu cara menggendongnya, ucap Chow dengan pelan. Puff, hahaha. Tawa mereka menggelegar. Edison sampai terduduk di lantai sambil memegang perutnya. Baru kali ini Chow terlihat bodoh hanya karena diminta menggendong bayi kecil. Menghabisi 10 orang pun akan Chow lakukan dengan cepat dan tenang. Ya ampun, aku ingin mengabadikan momen nangka ini. Lirihan spontan Edison membuat Chow menatap tajam padanya. Hingga Edison yang menyadarinya tiba-tiba menutup mulutnya rapat. Belajar, Chow. Kemarikan tanganmu seperti ini, ucap Dina, dan Chow mulai memberanikan dirinya hingga Chow menghela napasnya pelan. Dia berhasil menempatkan putranya di gendongannya dengan lancar. Hei, My Hero, bagaimana jika namamu Peter Scott Dilau? Kau suka kan, baby, handsome? Tanya Chow sambil menimang-nimang putranya, dan bayi itu mengerjapkan matanya lucu. Dina menatap pria gagah yang sedang menimang bayi di depannya dengan kaku. Dina suka dengan nama putranya. Selain Scott adalah nama ayahnya, ibu Chow juga menyandang nama Scott di belakangnya. Dan untuk Delau sudah tentu,
nama King of London di depannya itu. "Welcome in the King Peter," ucap Chow sambil menundukkan kepalanya di dekat bayi Peter. Dina dan Madam Bulan tersenyum melihatnya. Dina yakin putranya akan menjadi orang besar seperti dedinya. "Chow, aku ingin mengunjungi temanku," diri Dina dengan memohon. Begitu teringat dengan Cat. Entah bagaimana kondisi Cat sekarang. Semoga saja Cat dan bayinya juga selamat sepertinya. "Tidak, My Dina, kau harus istirahat," ucap Chow sambil mengayunkan Peter di gendongannya. Chow sudah tidak kaku. Dedi muda itu cepat belajar untuk putranya. "Please, sekali ini saja. Nanti dia pergi. Kau kan bisa menemaniku, ya, please." Dina memohon dengan sangat sambil menyatukan tangannya di depan dada. Dia harus bisa meyakinkan Chow untuk melihat kondisi Catherine. "Please, aku mohon Chow, izinkan aku." Melihat Dina yang bersikeras memohon padanya, Chow pun mengangguk pelan. Dia paling tidak bisa melihat raut wajah menggemaskan Dinanya itu. Chow memberikan bayinya pada Madam Bulan dan meminta Edison menjaganya. Chow pun mengangkat Dina dan meletakkannya di kursi roda dan mendorongnya pelan keluar dari ruangan itu hingga sampai di depan sebuah ruangan dan masuk ke sana. "Chow, itu teman baruku," tunjuk Dina dengan berbinar pada Cat yang sedang duduk menyusui bayinya. Pandangan Chow dan Cat bertemu membuat keduanya terperanjat kaget. Tatapan Chow yang tadinya berbinar bahagia berubah menajam. Bagaimana bisa Dina bertemu dan menolong wanita yang sudah menyakitinya? Cat tak kalah terkejutnya saat melihat Chow datang bersama seorang wanita, dan wanita itu adalah Dina yang sudah menolongnya. Ternyata mereka adalah Dina yang sama, Dina pahlawannya dan Dina yang selalu Chow sebut-sebut dan mungkin saat ini sudah menjadi istrinya. Dina mendorong sendiri kursi rodanya sampai di samping Cat karena Chow yang tiba-tiba diam mematung. Entah apa yang terjadi, dia juga tidak tahu. "Cat, bagaimana kondisi kalian?" tanyanya. Dia senang tampaknya, Cat. "Dan putrinya baik-baik saja." Baik, Dina," Cat menjawab pertanyaan Dina dengan tergugu. Dia terkejut melihat kenyataan di depannya. Dina, istri Chow, dan itu artinya dia tidak memiliki tempat lagi di hati pria dingin itu. Bayimu sangat cantik, Catherine." Dina mencubiti pipi gembul putri Cat dengan mata berkaca-kaca. Sebuah keajaiban dari Tuhan. Mereka melahirkan di hari dan waktu yang sama. "Kau tahu, bayiku laki-laki. Kau juga harus melihatnya nanti," lanjutnya dengan berbinar. Dan Cat hanya membalasnya dengan tersenyum kikuk. Melihat tatapan Chow yang semakin menajam, seakan ingin menghunusnya. Chow menghampiri Dina dan menarik kursi rodanya ke belakang. "Kita harus pergi, My Dina. Putri kita membutuhkanmu," ucap Chow dengan dingin. Dan Cat hanya menunduk mendengar ucapan Chow yang menekankan jika Dina adalah istrinya dan mereka sudah memiliki putra. Dina tersenyum sambil melambaikan tangannya. "Kuharap kita akan bertemu lagi, Cat. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa untuk melihat putraku. Dadah," ucapnya kemudian menghilang di balik pintu ruangannya. Cat mengusap lembut wajah putrinya, satu-satunya kekuatan yang Tuhan berikan sebagai penopang kerapuhannya. Mata Cat seketika berkaca-kaca. Tidak ada harapan lagi untuknya bisa memiliki Chow lagi. Dia tidak mungkin egois dan menyakiti hati wanita sebaik Dina. Bagaimanapun Dina yang sudah memberikannya dan putrinya hidup kedua. "Putriku, malaikatku, hatimu bersih dan putih seperti melati. Kau akan kuat dan tegar seperti mawar. Bahkan jiwa penolong seperti Dina. Kau Jasminku, Jasmine Dina Devanya." Tak lama kemudian, pintu ruangannya kembali terbuka dan pria yang tak dia sangka akan kembali mendatanginya muncul di depan pintu itu. "Pergilah dari tanah kekuasaanku. Aku tidak sudi wanita pengkhianat sepertimu menjejakkan kaki di sini," ucap Chow dengan dingin kemudian keluar dari ruangan Cat berada. Sedangkan Cat tetap menunduk sambil menatap bayi cantiknya. "Mungkin aku harus merelakanmu. Sudah cukup aku membawa bagian dari dirimu bersamaku. Berbahagialah dengannya. Dia wanita paling sempurna di dunia." Dan cerita pun bersambung.